Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbunal Arif dari Forum News Network. Teka-teki dan kontroversi keberadaan kader PDIP yang jadi buronan, yakni Harun Masiku itu tambah lama tambah seru ini. Masih ingat ya beberapa hari lalu kan Ketua KPK Firly Bahuri memastikan akan terus mengejar Harun Masiku. Dan dia juga memastikan Harun Masiku tidak akan bisa tidur nyenyak. Pernyataan Firly itu kemudian diledek oleh mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Rahab yang menyatakan bahwa para buronan itu bisa tidur nyenyak kok gitu. Bahkan banyak yang tetap bisa memimpin rapat di kantornya. Ada juga yang bisa tetap menjalankan hobinya berkebun, bahkan yang ironis itu lokasinya nggak jauh dari kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Barat nih. Mereka menyewa atau punya rumah atau apartemen yang nggak jauh dari situ. Yang tidak bisa tidur nyenyak, kata Yudi Purnomo, justru para penyidik KPK, karena mereka memikirkan bagaimana caranya bisa menangkap sang buronan. Dalam kasus para pegawai penyidik KPK ini, saya kira bukan memikirkan bagaimana caranya bisa menangkap buronan, tapi bagaimana caranya mereka mendapat izin dan tidak dihalang-halangi untuk menangkap para buronan. Nah sekarang giliran mantan pegawai KPK yang lain ini meledek, bahkan saya kira ini menertawakan Firly Bahuri. Saya itu tahu di mana Masiku berada, tinggal saya ambil ini. Nah, SK 652 ini dicabut, sore ini saya bungkus. Itu kata mantan penyidik KPK Harun Al-Rashid kepada wartawan kemarin ya, hari Sabtu. SK 652 yang dimaksud itu SK tahun 2021 ya, terkait hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK yang menyebabkan 75 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat untuk alih status sebagai aparatur sipil negara. Dan pada waktu itu Harun sendiri itu merupakan salah satu orang yang tidak lolos. Harun Al-Rashid mengaku dia itu siap loh menangkap Harun Masiku sendirian. Gampang, minta bantuan Kapolri. Nanti Raja OTT tinggal bungkusin, ujar Harun Al-Rashid santai. Saya kalau menyebut nama Harun itu harus lengkap, yang satu Harun Al-Rashid, yang satu Harun Masiku. Dan ini dua orang ini berbeda banget. Harun Masiku adalah buronan, sementara Harun Al-Rashid itu adalah pemburunya. Tetapi sekarang dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia bukan lagi penyidik di KPK. Bersama dengan Novel Baswedan, Harun Al-Rashid termasuk dalam rombongan penyidik KPK yang kemudian bergabung sebagai aparatur sipil negara Polri. Setelah mendapat mereka bergabung setelah mendapat penawaran dari Kapolri Listio Sigit Prabowo. Total mereka yang bergabung menjadi ASN Polri sebanyak 44 orang, sementara 13 orang lainnya itu menolak. Dari 75 itu kan kemudian sebagian ada yang kemudian diterima kembali oleh KPK. Nah kalau melihat track record-nya Harun Al-Rashid ini, saya kira dia nggak sekedar omong besar ya. Dia memang dikenal sebagai raja OTT atau operasi tangkap tangan karena saking banyaknya koruptor yang berhasil dia tangkap tangan. Julukan Raja OTT ini juga ternyata itu berasal dari Firly Bahuri sendiri ketika dia masih jadi Deputi Penindakan KPK. Harun Al-Rashid juga mengaku dia sangat dekat dengan Firly Bahuri. Bahkan dia sering dipanggil ke ruang Firly ketika dia sedang butuh tempat berkeluh kesah, termasuk ngobrolin berkeluh kesah soal keluarga. Anehnya ketika berlangsung proses penyingkiran 75 penyidik atau karyawan KPK itu, nama Harun Al-Rashid berada di urusan teratas yang paling diwaspadai dan karena itu harus disingkirkan. Kabar bahwa Harun berada dalam daftar teratas orang yang harus diwaspadai itu dari pengakuan Harun Al-Rashid, dia dengar sendiri dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Saya nggak ngerti nama Anda itu menjadi urutan teratas dari daftar yang pernah diberikan Pak Firly kepada saya. Itu ungkap Harun Al-Rashid menirukan ucapan Nurul Gufron. Pada waktu itu Nurul Gufron bertanya kenapa, kan dia orang baru, jadi dia bertanya kepada Harun Al-Rashid, kenapa sih Anda kok termasuk dalam daftar teratas orang yang harus diwaspadai? Nah, dedikasi Harun Al-Rashid dalam pemberantasan korupsi, khususnya penangkapan koruptor itu sebenarnya nggak perlu diragukan lagi. Di saat heboh tes wawasan kebangsaan, mereka dinyatakan tidak lolos, ada 75 orang yang disingkirkan dari KPK, ternyata Harun Al-Rashid ini masih terus beraksi. Dia menangkap Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari,
dan suaminya Hasanuddin yang juga anggota DPR RI dari fraksi Nasdem ya. Ini kasusnya seingat saya di dalam kasus jual beli jabatan. Pernyataan Harun Al-Rasyid ini jelas merupakan pukulan telak bagi Firly. Selama ini muncul kecurigaan bahwa KPK di bawah pimpinan Firly itu tidak cukup serius mengejar Harun Masiku. Namun kepada media kan Firly selalu menegaskan komitmennya untuk menangkap Harun Masiku. Sebuah janji yang sampai sekarang nggak pernah dia wujudkan. Kalau benar seperti yang dikatakan oleh Harun Al-Rasyid, dengan kewenangan yang ada, harusnya Firly itu dengan mudah dong bisa menangkap Harun Masiku. Itu sekali lagi, itu kalau dia serius ya. Sebab kalau Harun Al-Rasyid mengatakan tinggal bungkus, sesungguhnya hal itu kan pekerjaan yang sangat-sangat mudah. Jadi saya menduga ini dia memang sudah berada di Indonesia, karena memang dari data yang diinvestigasi oleh Tempo kan menyebutkan dia memang kembali ke Indonesia. Tapi pada waktu itu imigrasi dan juga Firly menyatakan dia masih berada di luar negeri. Dan bahkan Menkumham pada waktu itu kan menyebutnya dia ada di Singapura. Nah jadi sekarang ini tinggal levelnya ini kan tinggal mau atau tidak. Jadi levelnya bukan lagi serius atau tidak, tapi ini so easy ya, gampang banget mau atau tidak menangkap Harun Masiku. Saya ingin mengingatkan kembali kilas balik kasus Harun Masiku ini ya. Harun Masiku ini merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Dia pada waktu itu menjadi pengganti antar waktu, dan pada waktu itu dia menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nah, berkas Harun Masiku ini yang sudah berstatus DPO sejak Januari 2020 itu sudah masuk dalam daftar cegah Interpol ya. Interpol sudah menerbitkan daftar merah atau red notice dan nama dia tercantum di dalamnya. Dalam wawancara dengan channel Narasi, Harun Al-Rasyid menyatakan berdasarkan sinyal yang mereka lacak, Harun Masiku itu masih berada di Indonesia dan sebenarnya berada dalam jangkauan KPK. Namun pada waktu itu kan Harun Al-Rasyid mengaku dia nggak bisa menangkap lagi Harun Masiku karena dia dipecat dengan alasan tidak lolos untuk lolos tes wawasan kebangsaan, dan kemudian dia dipaksa untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya mengejar Harun Masiku. Tetap melenggang bebasnya Harun Masiku sampai sekarang ini memang menimbulkan pertanyaan, juga berbagai dugaan bahwa sebenarnya dia sengaja dilindungi karena kasusnya melibatkan petinggi atau orang-orang penting di partai. Dan berdasarkan pengakuan daripada penyidik KPK tadi kan mereka sesungguhnya sudah berhasil mengendus keberadaan Harun Masiku. Pada waktu itu ya, ketika proses tangkap tangan Wahyu Setiawan, komisioner KPU itu sebenarnya Harun Masiku itu sebenarnya tinggal ditangkap. Pada waktu itu juru bicara KPK Ali Fikri bahkan secara tegas menyebut Harun Masiku itu berada di sekitar gedung PTIK, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Jadi menurut dia tim penyelidik dari KPK sudah bergerak ke arah posisi itu, ya di posisi gedung PTIK ini di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Nah, ketika mereka mau masuk, mau menangkap Harun Masiku, kemudian terjadilah drama itu ya, dan yang kemudian KPK mencoba menetralisirnya, menyatakan bahwa terjadi kesalahpahaman antara tim KPK dengan petugas pengamanan setempat, dalam ini provos dari PTIK, di gedung di PTIK. Dan seperti katakan oleh Ali, petugas kepolisian itu, provos polisi sempat memeriksa tim dari KPK, dan kemudian mereka baru setelah sekitar 7 jam itu mereka bisa dilepaskan karena dijemput oleh Deputi Penindakan KPK setelah berkoordinasi dengan Polri. Kapolri saat itu masih dijabat oleh Jenderal Polisi Idam Aziz, tapi dia membantah polisi menghalang-halangi petugas KPK. Nah, berdasarkan investigasi dari majalah Tempo, petugas KPK tadi seperti saya sebutkan itu selama 7 jam ditahan oleh polisi dan kemudian dipaksa menjalani tes urin. Nah, setelah itu loloslah Harun Masiku, ya, dan kemudian dia seperti kita ketahui terdeteksi kabur ke Singapura pada tanggal 9 Januari 2020, tapi pada waktu itu Dirjen Imigrasi membantah. Mereka menyatakan bahwa Harun Masiku terbang ke Singapura tanggal 6 Januari 2020 atau 2 hari sebelum penangkapan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Setelah itu keberadaan Harun Masiku jadi simpang siur. Ada kesan itu pemerintah, bahkan Ketua KPK Firly Bahuri menutup-nutupi keberadaan Harun Masiku.
Misalnya kan ini pada tanggal 16 Januari 2020 Menkumham Yasona Lawli menyebut bahwa Harun Masiku masih berada di Singapura. Kemudian sehari berselang tanggal 17 Januari Firly menyatakan bahwa dia masih di luar negeri, jadi tidak disebutkan di Singapura. Namun seperti kita ketahui kan kemudian diketahui bahwa Harun Masiku itu sebenarnya pada tanggal 16 Januari ketika dinyatakan masih ada di Singapura itu sebenarnya dia sudah kembali ke Jakarta. Dia menggunakan Batik Air dan video atau CCTV rekaman ketika Harun Masiku itu kembali ke Jakarta itu ada dan itu beredar luas kalau Anda buka-buka kembali di media sosial Anda akan menemukan rekaman CCTV Harun Masiku itu. Sejak itu keberadaan Harun Masiku seperti hilang tak tentu ribanya. Mengapa saya sebut seperti itu? Karena sampai sekarang dia juga belum ditangkap. Padahal seperti dikatakan oleh Harun Al-Rasyid ini tinggal dibungkus. Anda percaya siapa? Omongan Ketua KPK Firly Bahuri atau omongan Raja OTT atau Raja Operasi Tangkap Tangan ex penyidik KPK Harun Al-Rasyid? Bungkus. Saya Irsman Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.